wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya pada hari ini? Ustazah harap pada hari ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam kondisi sehat walafiat. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama ya. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Keberagaman di Indonesia, mata pelajaran PKN tema 6. Indonesia, negeri dengan beribu pulau. Beragam fauna ada di sana. Mulai dari tarsius primata kecil bermata besar, sampai komodo si kadal raksasa. Beragam flora juga ada di sana. Mulai dari anggrek hitam di Papua, sampai bunga Padma raksasa di Sumatera. Indonesia, negeri dengan beragam budaya. Mulai dari tarian, bahasa, dan lagu daerah. Juga kaya akan suku bangsanya. Mulai dari suku Aceh di ujung utara Sumatera, sampai suku Asmat di pedalaman Papua. Indonesia, negeri yang sangat indah alamnya. Mulai dari daratan sampai keindahan bawah lautnya. Kita harus menjaga keragaman flora dan faunanya. Kita juga harus lestarikan keragaman budayanya. Kita juga harus jaga keindahan alamnya. Karya Dian. Anak-anak, pada puisi yang sudah dibacakan tadi dan yang berjudul Indonesia itu bercerita tentang masyarakat Indonesia yang sangat beragam, terdiri dari ratusan suku bangsa yang memiliki budaya, bahasa, agama, sumber daya alam, dan sosial ekonomi yang berbeda-beda. Adanya keberagaman di Indonesia membuat masyarakat dapat saling mengenal dan saling menghargai perbedaan. Keberagaman tersebut dapat disatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika bermakna meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Kata tersebut diambil dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular, seorang pujangga kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Mengenal suku bangsa yang ada di Indonesia. Mulai dari Nanggro Aceh Darussalam, ada suku Aceh, Gayo, dan Alas. Sumatera Utara ada Melayu, Batak, dan Toba. Di Sumatera Barat ada Minangkabau, Guci, dan Tambak. Di Riau ada suku bangsa Melayu, Anak Dalam, dan Sakai. Di Riau Kepulauan itu memiliki suku bangsa Melayu. Jambi ada Melayu Kubu Kerinci. Dari Provinsi Sumatera Selatan ada Komering, Palembang, Pasemah. Dari Bengkulu ada suku bangsa Melayu, Rejang, dan Lembak.
Dari Provinsi Bangka Belitung ada suku bangsa Bangka. Dari Lampung ada suku pesisir Pubian dan Abung. Dari DKI Jakarta ada suku bangsa Betawi. Dari Jawa Barat itu ada suku Sunda. Dari Banten ada suku Banten, Baduy, dan Sunda. Dari Jawa Tengah ada suku Jawa, Samin, Kangean, dan Karimun. Dari Yogyakarta ada suku Jawa. Dari Jawa Timur ada suku Jawa, Madura, Tengger, dan Osing. Dari Bali ada suku Bali, Jawa, dan Madura. Dari NTB ada Sasak, Bali, Sumbawa, dan Bima. Dari NTT ini ada banyak. Contohnya ada suku Rote, Sabu, dan Flores. Dari Kalimantan Barat contoh ada Dayak Ngaju dan Kayau. Dari Kalimantan Tengah contohnya ada suku Dayak Ngaju dan Manyan. Dari Kalimantan Selatan ada Banjar Hulu, Banjar Kuala, dan Martapura. Dari Kalimantan Timur ini contohnya ada Apokayan dan Punan. Dari Sulawesi Utara contohnya ada Sangir, Talaut, dan Minahasa. Dari Gorontalo ini ada suku Gorontalo dan Artigola. Dari Sulawesi Tengah contohnya ada Kaili dan Kulawi. Dari Sulawesi Selatan contohnya ada Makassar dan Bugis. Dari Sulawesi Tenggara contohnya ada Lahi dan Walia. Dari Sulawesi Barat itu ada Mandar, Mamasa, dan Mamuju. Dari Maluku ini contohnya ada Buru dan Ke. Dari Maluku Utara contohnya ada suku Bacan dan Obi. Dari Papua contohnya ada Membramo dan Asmat. Dan yang terakhir yaitu dari Papua Barat ini ada suku Mandacan dan Fakfak. Anak-anak, kalau tadi kita sudah belajar tentang suku-suku bangsa, sekarang kita belajar tentang rumah adat di Indonesia. Mulai dari Nangro Aceh Darussalam ada Rumah Aceh. Dari Sumatera Utara ada Rumah Bolon. Dari Sumatera Barat ada Rumah Gadang. Dari Provinsi Riau ada Selaso Jatuh Kembar. Dari Kepulauan Riau ada Belah Bubung. Dari Jambi ada Panggung Kajang Leko. Dari Sumatera Selatan ada Rumah Limas. Dari Bangka Belitung ada Rumah Rakit. Dari Bengkulu ada Bubungan 5. Dari Lampung ada Nuwau Sesat. Dari Banten ada Sulah Nyanda. Dari Jakarta ada Rumah Kebaya. Dari Jawa Barat ada Rumah Kasepuhan. Dari Jawa Tengah ada Rumah Joglo. Dari Yogyakarta ada Bangsal Kencono. Dari Jawa Timur itu ada Joglo Situbondo. Dari Kalimantan Barat ada Rumah Panjang. Dari Kalimantan Tengah ada Rumah Betang. Dari Kalimantan Selatan ada Bubungan Tinggi. Dari Kalimantan Timur ada Rumah Lamin. Dari Kalimantan Utara ada Rumah Baloi. Dari Sulawesi Selatan ada Rumah Tongkonan. Dari Sulawesi Barat ada Rumah Buyang. Dari Sulawesi Tenggara ada Istana Malige. Dari Sulawesi Tengah ada Rumah Tambi. Dari Gorontalo ada Rumah Dulohupa. Dari Sulawesi Utara ada Rumah Pewaris. Dari Provinsi Bali ada Gapura Candi Bentar. Dari Nusa Tenggara Barat ada Rumah Dalam Loka. Dari Nusa Tenggara Timur ada Rumah Baru Niang. Dari Maluku ada Rumah Bayi Leo. Dari Maluku Utara ada Rumah Sasadu. Dari Papua Barat ada Rumah Kaki Seribu. Dan terakhir dari Provinsi Papua ada Rumah Honai. Anak-anak, di Indonesia itu juga memiliki makanan khas. Kita ambil contoh saja, yaitu dari Sulawesi Selatan ada sop konro. Nah, sekarang kita mengenal agama di Indonesia.
Yang pertama ada agama Islam, tempat ibadahnya yaitu masjid. Pada agama Islam memiliki dua hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Yang kedua ada agama Kristen, tempat ibadahnya yaitu gereja. Umat Kristen merayakan Hari Raya Natal. Yang ketiga ada gereja, tempat ibadah umat Katolik. Umat Katolik merayakan Hari Raya Paskah. Yang keempat yaitu pura, tempat ibadah umat Hindu. Umat Hindu merayakan Galungan dan Nyepi. Yang kelima yaitu wihara, tempat ibadah umat Buddha. Umat Buddha merayakan Hari Raya Waisak. Yang terakhir yaitu Klonteng, tempat ibadah umat Konghucu. Umat Konghucu merayakan Hari Raya Imlek. Anak-anak, negara kita yaitu negara Indonesia sangat beragam. Maka dari itu kita harus memelihara persatuan dan kesatuannya dengan cara 1. Menerima suku bangsa lain, 2. Bergaul dengan siapa saja, 3. Tidak menjelek-jelekan agama dan suku bangsa lain, 4. Menghargai suku bangsa dan agama lain. Anak-anak, terima kasih karena sudah belajar dengan penuh semangat. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya, wassalamualaikum